Yes. Biarlah pemulihan itu turun atasmu. Yes, biarlah pemulihan itu turun atasmu. Amin, 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 Jadikan hidupku haleluya. dipenuhi urapan baru, menyatakan Kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Berilah tepuk tangan yang terbaik, berilah sorak-sorai yang terbaik. Oh, lebih lagi, lebih dahsyat lagi, tepuk tanganmu yang terbaik bagi Allah, bagi Raja segala raja. Haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We give you glory. We give you honor. We give you praise, oh Lord. Kami puja, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan nama syukur bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bagimu Bapa, haleluya bagimu Yesus, haleluya bagimu Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas keadaan kami saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semata-mata karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan sajalah, bukan karena usaha, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berfirmanlah dengan berlimpah-limpah supaya yang sakit sembuh. Oh haleluya, haleluya. Yang terluka juga sembuh. Haleluya, haleluya. Yang letih lesu berkobar-kobar bersemangat. Haleluya, haleluya. Yang terikat, yang mengalami beban berat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang gagal berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kami akan menerima sukacita penuh, sukacita berlimpah, berkat penuh, berkat berlimpah, kemenangan penuh, kemenangan berlimpah hari ini, supaya kami efektif menjadi saksi Kristus di kota ini, di rumah, di mana kami berada. Haleluya. Amin. Alih segenap hati dan pikiran kami. Haleluya, haleluya. Ambil alih hamba-Mu, berfirmanlah dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menerimanya, membawa pulang dan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang yang siap. Dengan penuh sukacita kita sama-sama katakan, bisa lebih semangat katakan, bisa tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kami ada di antara Bapak Ibu Saudara keluarga besar MDC GKPB Pematang Siantar ya. Kami berterima kasih kepada Tuhan, kepada jemaat ini, kepada hambanya Pak Arwan yang meminta kami untuk boleh datang dan kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak berlama-lama saya ingin katakan begini saudara, kita datang ke tempat ini tidak saja untuk menambah pengetahuan akan Tuhan ya, tidak saja hanya menambah, itu penting, itu harus saudaraku, tetapi
untuk mengalami kenyataan Tuhan. Jadi bukan hanya menambah pengetahuan akan Tuhan, tetapi mengalami kenyataan Tuhan. Yang setuju bersama saya katakan amin. Karena kalau udah dua-duanya dapat, wow, dahsyat luar biasa. Hidup kita sungguh-sungguh tidak seperti orang di dunia ini. Berbeda kita, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja memperingati kemarin, ya, baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Ya, saudara bersemangat semua ya. Amin, amin. Semua konsentrasi, semua fokus ya. Dan pastikan WhatsApp jangan dulu dibuka ya, Facebook dan lain sebagainya ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, supaya kita tetap connecting dengan sinyalnya Tuhan. Haleluya. Supaya kita pulang maksimal nanti dari tempat ini. Haleluya. Nah, namun ya, perayaan itu alangkah baik, saudara, karena itu mengingatkan dan memicu kita untuk kita tetap rindu hidup seperti yang dikehendaki Tuhan 2020-an tahun yang lalu di loteng Yerusalem, kan begitu, saudara. Nah, itu sangat baik. Tetapi kita berapi-api bersemangat mengasihi Tuhan, mengasihi bukan karena perayaannya, tapi karena memang Roh Kudus itu ada setiap hari dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita belajar sama-sama, termasuk saya belajar sesuai dengan tema yang ada di depan ini. Untuk apa Roh Kudus diberikan, saudaraku? Untuk apa Roh Kudus diberikan? Sungguhnya banyak jawabannya, tapi kita pilih beberapa jawaban yang bisa kita sharingkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah untuk menerima supaya kita menerima kuasa menjadi saksi Kristus. Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara-saudaraku. Haleluya. Oke. Saya akan bacakan dari depan ini untuk kita sekalian. Baik, ada. Baik. Sama-sama ya, sama-sama dengan suara yang terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudara, boleh relax, boleh santai, tapi jangan abai, jangan cuek, tetapi fokus, tetap berapi-api seperti DNA yang ada di image kita di sini, ya kan? Di antaranya radikal, antusias, intens, artinya antusias, dinamis, agresif, dan responsif. Haleluya. 1, 2, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Nah, itu yang pertama. Langsung saja yang kedua, saudara-saudara. Untuk apa Roh Kudus diberikan? Supaya Ia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dari Yohanes 16 ayat 13, supaya Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita buka dari Yohanes 16 ayat 13, 1, 2, 3 ya. Yohanes 16 dulu. Yohanes 16 ya. Yohanes 16 ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan diberikannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, itu apa Roh Kudus diberikan? Untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Untuk memisahkan saudara dan saya akan dosa, akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Baik, dari Yohanes 16 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat ke-8. Oke, 1, 2, 3. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Untuk itulah Roh Kudus diberikan. Haleluya. Dan yang keempat, untuk apa Roh Kudus diberikan? Untuk menjadi parakletor. Kalau parakletos itu kata jenis katanya pasif, tapi ini parakletor, aktif dia. Oke, ya. Parakletor artinya penghibur, penolong, dan pembela. Yohanes 14 ayat 16. 1, 2, ya, Yohanes 14 ayat yang ke-16. 1, 2, 3.
aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali ke poin nomor 1 ya. Kita kembali ke poin nomor 1. Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya? Ketika saudara kali pertama percaya kepada Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus masuk dalam hati, Sang pribadi Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita, saudaraku. Nah, untuk apa itu diberikan pribadi Roh Kudus itu? Supaya kita, saudara-saudaraku, menjadi saksi. Oke, menjadi saksi. Saya ingin berbagi sedikit data yang kurang lebih mendekati akurat. Pertanyaannya, ya, saya awali dengan pertanyaan, kapan terakhir Bapak Ibu Saudara menyaksikan nama Yesus? Kapan Bapak Ibu Saudara menyaksikan kebaikan Tuhan? Namanya, kebaikannya, kuasanya, kapan saudara terakhir? Nah, kalau saudara sudah lama tidak bersaksi, maka pagi hari ini saudara dan saya diingatkan kembali untuk melakukan tugas, karena ini adalah tugas semua orang percaya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, di Kabupaten Simalungun ini sampai dengan tahun 2021 saudara-saudara, populasinya itu kurang lebih 990.000, genapkanlah 1 juta begitu ya, yang enak hitungnya kan begitu. Nah, saudara kita, saudara sepupu kita itu dari 56% kita genapkan kurang lebih 560.000 di kabupaten ini. Lalu orang Kristiani kurang lebih 420.000-an. Banyak mana saudara-saudara? Kan gitu ya. Nah, Buddha 23%, Hindu 0,02%, dan kepercayaan ya mungkin permanen dan lain sebagainya 0,05%. Ini gambaran kabupaten ini. Dan tanggung jawab untuk bersaksi adalah tanggung jawab saudara dan saya yang tinggal di kabupaten ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Tanggung jawab kita. Mudah-mudahan saudara tergerak hatinya melihat ternyata kabupaten ini yang menurut kita adalah kantong Kristen, tapi ternyata jumlah mereka yang bukan Kristen itu lebih banyak. Oke, ya, ini tanggung jawab. Jadi supaya kita mulai terbangun, dibangkitkan sedikit awareness, kesadarannya saudara-saudara, bahwa ada tugas dan tanggung jawab di hadapan saudara dan saya yang ada di kabupaten, yang ada di kota ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ini tugas kita semua. Karena gini, ini bukan tugas pendeta. Pendeta juga boleh bersaksi. Bukan tugas penginjil, pengajar, nabi, rasul saja, pengerja saja, tapi tugas semua jemaat, termasuk setiap kita yang duduk di ruangan ini. Amin Bapak Ibu Saudara? Karena waktu Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, dia tidak hanya berkata kepada 12 murid, tetapi ada 120 orang dan juga kelompok 500 orang. Jadi baik rasul maupun orang-orang percaya waktu itu ada kurang lebih 500 orang berkumpul, dan kepada mereka lah disampaikan Tuhan Yesus pesan ini, saudara. Untuk itulah Roh Kudus diberikan. Untuk itu Roh Kudus diberikan supaya saudara dan saya efektif di dalam bersaksi, supaya saudara dan saya dituntun di dalam bersaksi, supaya saudara dan saya diberi hikmat ketika saudara dan saya bersaksi, saudara. Nah, ini tugas kita. Gini loh saudara, mindset, ini soal mindset lama yang sudah mengendap di dalam diri kita, bahwa datang kepada Tuhan, beribadah hari Minggu dan hari-hari lain, supaya, ya ini berlaku kata supaya aku diberkati, supaya aku ditolong, supaya
Segala sesuatu kebutuhanku dicukupkan supaya sukses, supaya diproteksi dari corona, supaya dan supaya yang lain. Itu nggak salah. Tapi kembali, kita datang kepada Tuhan, ya, mindset yang sebenarnya adalah karena sudah diselamatkan, karena sudah diberkati, karena sudah ditolong dan seterusnya. Kita beribadah dari meminta, dari menerima. Ayo mulai hari ini kita memberi kepada Tuhan. Ada amin saudaraku? Ya, harus begitu saudara-saudara. Kita tidak boleh lagi terlena hanya menerima. Hanya supaya. Saudaraku, ini memang mindset sadar nggak sadar sudah mengendap. Ini tampak juga saudaraku dari lagu-lagu yang diciptakan hari-hari ini, mungkin 10-15 tahun terakhir, semua itu berpusat pada kebutuhanku, kesenanganku, kesembuhanku. Itu Tuhan itu berpusat pada ku. Tapi ketika saya coba cek lagu-lagu dari satu grup, ya saya tidak bermaksud mengkhususkan satu grup, yaitu True Worshiper. Saya simak baik-baik, semuanya berpusat pada Tuhan lagunya. Jadi Tuhan sentris lagunya, artinya menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, menggenapi agenda Tuhan, itu rata-rata lagunya, khususnya yang dilihat oleh Sidney Moe. Tetapi yang lainnya saya lihat, aku, kesenanganku, kebutuhanku, kesembuhanku, semua berpusat pada aku. Ini kelihatan sepele saudara, tapi ini justru mempengaruhi seluruh hidup kita. Ketika Tuhan kita buat, saya ulangi kalimat saya, ketika Tuhan kita buat berpusat padaku, maka agenda Tuhan, pergumulan Tuhan tidak akan pernah terjawab lewat kehidupan saudara dan saya. Boleh saya dengarkan amin? Tuhan itu punya pergumulan. Dia bergumul untuk gerejanya sebagai satu. Dia juga bergumul untuk orang-orang yang ada di luar sana, Yohanes 17, supaya gerejanya pergi menjangkau. Tuhan punya pergumulan. Sampai-sampai Tuhan meninggalkan yang 99 mencari satu yang terhilang. Itu pergumulan Tuhan. Tuhan Yesus punya pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Jangan saudara kira nggak punya pergumulan. Nah, ini perlu kita sadari. Sudahkah kita bisa menangkap pergumulan hati Tuhan? Menangkap? Atau kita hanya mengangkat pergumulan kita kepada Tuhan? Ini soal mindset yang perlu kita tatap. Kita rapikan duduknya pada pagi hari ini. Yang mau katakan ini? Kalau enggak, kalau hidup kita, hidup saudara dan saya hanya untuk menerima dari Tuhan, sampai nanti hari terakhir kita nggak pernah dipakai oleh Tuhan dengan semestinya, saudara. Kita hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja. Kita hanya menjadi orang Kristen yang kelihatan rohani, tetapi di mata Tuhan kita tidak terpakai maksimal, tidak terpakai sebagaimana mestinya. Karena apa? Dari kecil sampai pada hari terakhir kita hanya menerima, tidak pernah memberikan hidupnya, tidak pernah memberikan kepada Tuhan hidupnya, waktunya, dan tidak pernah menangkap pergumulan Tuhan. Hanya mengangkat pergumulan kita, dan kita jadikan Tuhan itu menjadi juru jawab untuk seluruh
seluruh pergumulan kita. Dan kita jadikan Tuhan itu, saudaraku, menjadi departemen sosial yang siap membagikan bantuan langsung tunai dan siap senantiasa menghantarkan sembako ke rumah kita. Renungkan baik-baik, renungkan, camkan baik-baik. Sudah seperti apa hidup saudara dan saya? Ini penting kalau kita mau jadi Kristen yang berkualitas beda. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dengan kasih Tuhan, saya mendorong saudara untuk move, bergerak, maju, naik ke next levelnya. Next levelnya itu saudara-saudara terlalu kecil. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan terlalu kecil Allah yang maha amat sangat besar itu kita jadikan hanya juru berkat. Yang mengerti kadang-kadang kecil sekali kita buat dia. Dia maha besar, maha agung, tapi jadi juru berkat. Tak. Kalau dibilang sadis, terlalu ekstrim kayak, tapi kayaknya mengarah ke sana deh. Terlalu keterlaluan orang Kristen menjadikan Allah yang hanya jadi juru berkat dompet, juru berkat kesehatan, juru berkat anak-anak sukses, juru berkat harta banyak. Padahal ngayak-ngayak siman tadikan, tadi siman babana. Padahal banyak orang lupa mengayahi nanai si tadi kono, mengumpulkan semua yang akan tinggal. Tertinggal pula apa yang seharusnya dibawa, apa yang harusnya dibawa. Jiwa-jiwa kepada Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Terjebak kita, saudara. Terjebak kita. Kita jadikan Tuhan, aku pengen nih Tuhan, dari sepeda motor menjadi ras atau cerios Tuhan. Dari cerios Tuhan berkata, aku udah bosan cerios dan rasku, sekarang Pajero Tuhan. Pajero udah bosan Tuhan, sekarang Land Cruiser Tuhan. Aku udah bosan Tuhan, kan gitu ya. Land Cruiser, sekarang udah waktunya John Hammer, kan gitu sekarang. Kan gitu manusia ini. Untuk memuaskan dirinya saja Tuhan itu dijadikan Hammer. Aku pengen coba supercar ya Tuhan, sebangsa Lamborghini gitu kan. Dengan cincin 5 miliar ya kan. Kan gitu. Iya, aku udah bosan ini dengan supercar, saya mau hypercar. Ya, seperti apa itu kata Tuhan? Ya, sebangsa Bugatti Chiron gitu. Harganya berapa kata Tuhan? Kan cuma 125 miliar Tuhan. Untuk itu saja Pak hidup kita. Shalom. Shalom jemaat yang dewasa. Ada amin. Kalau orang luar sana yang gak kenal Tuhan, gak lahir baru, berpikir seperti itu, kita doakan supaya mereka insaf. Tapi kalau kita, saudaraku, yang sudah lahir baru, sudah mengalami Tuhan, udah mengerti kebenaran lewat DK, lewat HB dan seterusnya, kita harus naik level. Amin, saudaraku. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Menjadi saksi. Amin. Bapak ini kayaknya anti kekayaan, gua juga loh. Pingin aku. Aku lagi berdoa biar Tuhan kirim ke depan rumah kami paling enggak mobil yang 1.500 cc lah gitu kan, nggak usah muluk-muluk banget gitu kan. Pengen juga. Aku lagi berdoa Tuhan.